gila ya motornya. Pantes orang tuh suka banget gitu loh motor kayak gini. Ampun deh. Tapi Pak, sumpah ya, hawa panasnya ini kemana-mana guys ya. Entah yang di sini, entah yang di sini, yang di sini juga panas ya, panas gitu loh. Duh, ampun deh. Gue kalau bawa motor ini lupa gue akan wanita. Dah, ya, udah puas gue sama motor ini. Lupa gue sama wanita itu aja. Ya, wanita. Naik motor kayak gini guys ya. Lo mikir wanita. Wanita apaan tuh wanita? Gini sebelumnya ya. Halo. Udah gue test ride dan ya bawanya enak, lumayan enak banget, bukan lumayan lagi, enak banget. Gue ngerasain motor 100 atau 200 juta di atas gue. Dan gue herannya Mahardika nggak seneng coba motor kayak gini. Ampun gue, Mahardika malah ngerasa naik motor kayak gini nih malah kesiksa gitu loh. Kalau orang-orang kayak gue malah kenikmatan gitu loh, kenikmatan hakiki gitu loh ya. Gila, jantung mamang, jantung mamang, jantung mamang, jantung mamang, jantung mamang. Aduh ya ampun, makan sampo, main sabun. Makan sampo, main sabun, cocok dah. Dua itu aja, dah nikmat saja, nikmat, bener aja, nikmat guys ya. Aduh ya Allah, nikmat banget motor ini, ya Allah. Rasanya kayak sama orang gitu loh, ya Allah. Gila guys ya, jadi yang gue dapat ya, gila, dengan kecepatan segitu itu lo cuma bertemankan dengan angin, suara, sama nyawa lo itu udah digantung ibaratnya. Makanya kalau ibaratnya lo dari kelas CC 150 terus dikasih dengan CC yang besar, bener deh kayaknya memang harus bertahap, yang dimana kalian itu harus bertahap banget. Dari 150 naik dulu ke 2,5, dari 2,5 kalau bisa langsung 600 ya. Nggak kan, ngajarnya nggak bener juga gue. Emang bener-bener bikin kaget guys ya, apalagi dengan tarikannya, suaranya itu ngebuat kita itu pengen rasanya itu pengen ngejambek terus gitu loh, pengen lo itu gas terus. Nah kalau misalkan kalian yang apa ya, memiliki tingkat emosi yang tinggi di kendaraan, gue saranin jangan deh, jangan pakai motor kayak gini karena bahaya. Kalau lo punya emosi atau emosi yang tinggi lah, kepancing dikit bahaya nih motor ini, bener ya. Dan juga kalau lo punya motor kayak gini untuk dipakai harian, gak cocok, gue kasih tau. Motor kayak gini, khususnya kalian yang pengen beli Yamaha R6, gue kasih tau aja, motor kayak gini bagusnya untuk seminggu sekali, atau hari Minggu atau hari weekend lo pakai ini. Aduh, mumpung gue dipinjemin, gue masih pengen denger suaranya gitu loh. Kalau untuk harian Pak, kedot badan bapak, makan sampo 2 kali liter itu. Terus untuk muternya juga kalau belum biasa sih ngeri. Gue juga ngeri gitu loh, masalahnya bukan motor gua gitu. Lo motor orang tapi dibuat kebut bang, hebat bang, ya namanya test ride. Bawa motor kayak gini kalau buat nyelip-nyelip sih, kalau misalkan kalian belum biasa sih ngeri ya. Dimana lagi motornya kalau misalkan kalian memang dari awalnya motor kecil terus ke motor gede kayak gini, tugas kalian itu bawa motor tuh gede gitu. Jadi spasinya kalau kalian harus nyalip minimal harus buat jarak banget gitu. Tapi kalau emang lo udah biasa banget sama motor kayak gini, kayaknya untuk yang babat-babatnya bisa gitu. Ditambah lagi motor kayak gini, motor ini nggak dipasang spion, jadi gue juga nggak bisa lihat belakang. Terus juga kalau misalkan kalian lihat di speedometer Yamaha R6 punya Kak Adi ini, kayaknya udah ada yang ditambah ya, dari voltmeter udah ada di situ buat aki. Terus shocknya juga ini kayaknya diturunin, tapi gue tadi tanya sama Kadinya, kayaknya shocknya tuh emang dari sana udah diturunin. Jadi dia beli second ini motor, terus tapi shocknya udah diturunin, katanya lebih parah lagi dulu, dan sekarang udah ditinggiin lagi. Nyesuaiin ukuran yang punya motor juga sih. Gue pakai motor ini kan udah diceperin banget, jadi enak, kaki tuh napak banget gitu.
Dia kalau ngelambat tuh kayak suara manusia yang ya kayak gitu loh. Kalau kebut wow, wow. Kalau diajak lambat ya kayak ianya tuh kayak ya gitu loh, kayak diajak pelan nggak mau dia. Bahagia banget gua. Mantan lupa gua di sini. Udah kangen mantan lagi gua. Apalagi yang 1000 cc ya guys ya. Lebih ini lagi kali ya. Tadi kalau di Bandar Lampung ada moge yang 1000 cc, gue test ride deh ya. Gue ceritain pengalaman gue nanti ya. Terus gue juga kayak ganti giginya semua ini masih amatir guys ya. Jadi ya gue mohon maaf. Oke, kita coba di kemacetan guys. Kita lihat apakah motor ini berhasil. Mama, nanti mama depor apa mama harus dimenangkan ya, gak boleh kalah. Oke, untuk kemacetan pegal. Salah satu minusnya kalau punya moge di Indonesia ketika kemacetan itu gila gila, bagi gue sih gila ya. Panas pak, bener aja pak. Tangan gue sampai sakit loh. Jadi ketika kalian punya moge dan itu di kemacetan, wah rasanya aji gila konde. Kayak lo nge-gym angkat berat 100 kilo kawan-kawan ya. Terus aja kipas anginnya hidup terus, anginnya ke paha gua gitu loh. Lonceng-lonceng gua bergetaria guys. Terus aja lonceng-lonceng bergetaria, telenteng-telenteng, telenteng-telenteng panas, panas gini, telenteng-telenteng panas gitu. Capek guys ya, dari tangan itu pegel. Lihat tangan gue merah semua kalau orang tahu. Ya. Siap diajak kebut, yeay! Setiap diajak lambat ya, motor ini kayak gitu loh. Lucu. Oh yes, oh no, oh my god. Irgasem gue, sumpah aja. Aduh, motor sumpah juga konde kan ya. Ada. Oke, gue cut dulu videonya sampai sini. Thanks for watching, jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi kalian yang suka video ini jangan ketik like-nya. Ketik like-nya sekarang juga ya. Dadah.